Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mary Anggreni, NIM A1F119019 R001 semester 3, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini Mei akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa aja yang udah Mei pelajari dalam mata kuliah pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Anda Kasmiati MPD. Nah, di dalam ilmu bumi ada banyak sekali bagian-bagiannya. Yang pertama ada kilat dan petir. Kilat dan petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gemuruh. Nah, yang berikutnya ada cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Nah, selanjutnya ada pelangi. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna yang saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Nah, selanjutnya ada hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es, di dekat dan di atas permukaan bumi. Yang berikutnya ada banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuk pasang laut. Banjir juga bisa disebabkan oleh ulah manusia. Nah, materi selanjutnya ada ilmu fisika. Ilmu fisika yang kita akan bahas di dalamnya ada bunyi. Bunyi dalam fisika adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Nah, yang selanjutnya ada warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh, warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap oleh mata manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer. Nah, materi berikutnya ada astronomi. Kita akan membahas tentang jagat raya. Yang pertama, ada planet. Planet atau bintang siarah adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Nah, yang kedua ada bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Nah, yang ketiga ada tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang
yang kita sebut sebagai matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Usianya adalah 4,571 miliar tahun. Nah, selanjutnya ada gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Materi selanjutnya ada pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang bahan kimia di sekitar rumah, sekolah, dan juga lingkungan. Apa aja sih itu? Nah, ada sabun yang mengandung senyawa ester, pasta gigi, bahan pembuatannya antara lain natrium fluorida dan kalsium karbonat. Baking powder terbuat dari natrium bikarbonat. Obat kumur mengandung hidrogen peroksida dan gliserin. Nah, ini yang sering kita temui sekarang nih, hand sanitizer mengandung etanol, hidrogen peroksida, dan gliserin. Nah, materi berikutnya ada bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Kalau di dalam pengawet ada asam benzoa. Asam benzoa merupakan salah satu bahan pengawet makanan yang cukup sering kita gunakan. Jenis pengawetan ini biasanya digunakan untuk mengawetkan buah-buahan, digunakan pada kecap dalam botol, margarin, saus tomat, dan minuman ringan. Di dalam kandungan asam benzoat ini memiliki kandungan antibakteri, sehingga makanan yang diberikan bahan ini akan terlindung dari perkembangan bakteri. Nah, bahan kimia dalam penyedap itu ada monosodium glutamat atau MSG, merupakan zat untuk menguatkan rasa dan menghasilkan rasa umami atau gurih pada makanan. Meski data-data menunjukkan MSG aman, tapi pada orang yang sensitif bisa memicu migrain dan asma. Bahan kimia dalam pewarna. Zat pewarna yang dinyatakan aman oleh badan berwenang memang tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi kini kesadaran hidup sehat membuat banyak orang beralih pada pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Zat pewarna buatan digunakan untuk membuat makanan terlihat lebih lezat dan menarik. Jika dikonsumsi sekali mungkin tidak apa, tetapi dalam jangka panjang sebaiknya dihindari ya. Dampak bahaya kimia pada manusia. Efek bahan kimia yang berbahaya dapat menyebabkan iritasi, korosif, alergi, menyebabkan sulit bernafas, menimbulkan keracunan sistemik, menyebabkan kanker, dan menyebabkan kerusakan atau kelainan janin. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya ada materi dan perubahannya. Materi adalah sebuah objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Sifat materi dibagi menjadi dua, berdasarkan jumlah materi dan perubahan pada materi. Berdasarkan pada jumlah materi, sifat materi dibagi menjadi sifat intensif dan ekstensif. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah materi. Semua emas, walaupun mempunyai massa dan volume yang berbeda, mempunyai warna kuning emas yang sama dan daya hantar listrik emas yang sama. Adanya kesamaan warna dan daya hantar listrik inilah yang merupakan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi. Emas yang dapat memiliki massa dan volume yang berbeda. Contohnya antara emas gelang dan emas cincin. Berdasarkan pada perubahan pada materi, sifat materi dibagi menjadi sifat kimia dan fisis. Sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati dengan mata akibat adanya perubahan materi menjadi materi yang lainnya atau materi baru. Contohnya, pembusukan apel, pembakaran bahan bakar, pembakaran kayu, besi yang berkarat, kestabilan, dan yang lain.
Sifat fisis adalah sifat materi yang dapat diamati tanpa harus mengubah susunan materi atau tanpa adanya perubahan materi. Contohnya, massa, volume, warna, rasa, bau, kekerasan, berat jenis, kerapatan, dan yang lain. Nah, yang kita akan bahas lagi perubahan materi. Para ahli kimia mengelompokkan menjadi dua perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Tidak berubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Contohnya, jika air dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Sedangkan jika air didinginkan, maka air akan membeku menjadi es. Es, air dan uap adalah zat yang sama, yang hanya wujudnya saja yang berbeda. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Contohnya, besi berkarat, proses fotosintesis, pembuatan tempe, industri asam sulfat, industri alkohol, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita bahas ada larutan dan kelarutan. Larutan merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam kimia. Zat yang jumlahnya lebih sedikit yang ada di dalam larutan itu zat solut atau terlarut. Sedangkan zat yang memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan zat-zat yang lain dalam larutan juga disebut solvent atau pelarut. Sifat-sifat larutan. Sifat fisik larutan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada koligatif, yaitu tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Yang kedua ada sifat aditif, yaitu tergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. Dan yang ketiga, sifat konstitutif, yaitu tergantung pada atom penyusun molekul atau jenis atom dan jumlah atom. Nah, larutan juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada larutan tak jenuh, yaitu larutan yang mengandung solut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Yang kedua, ada larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung lebih banyak solut yang diperlukan pada solvent. Nah, itu dia materi-materi yang udah Mei sampein untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan diamalkan untuk kedepannya ya. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.